Selamat sore, salam bahagia teman-teman kerabat desa. Salam sama-sama belajar. Pada episode yang kedua kali ini kita akan melanjutkan yang kemarin. Ini mungkin secara khusus kita akan memperbincangkan tentang pendata desa atau numerator, karena ini ada beberapa isu menarik tentang bagaimana kondisi-kondisi akan ada perbaruan apa updating dari pemutakhiran data dan seterusnya. Ada yang mungkin belum lengkap, ada yang sudah 90% dan seterusnya. Sore hari ini Kang Iman akan mengantarkan perbincangan tentang memahami tugas dari pendata atau enumerator. Silakan nanti teman-teman yang ingin memberikan respon langsung bisa open mic, langsung mungkin memberikan catatan apa yang disampaikan Kang Iman mungkin kurang tepat atau apa, boleh silahkan. Cuma kalau pada saat sedang tidak berbicara silahkan mic-nya di off kan atau di mute supaya tidak mengganggu yang sedang berbicara. Kira-kira itu. Ini Ustadz Sabana juga ada di sini. Ini beberapa orang-orang hebat pendamping ada di sini, jadi saya cuma mengantarkan aja. Silakan Kang Iman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sambal desa, sama-sama belajar desa. Di kesempatan sore hari ini kita hanya satu, ingin meneruskan apa yang kemarin di sesi 1 udah pada di mesinnya SDGs desa gitu. Nah, sekarang saya lanjutkan, dan sebelum lanjutkan saya ucapkan selamat datang leader SDGs Bang Sabana, para calon leader-leader, ada Bang Fahru dan lainnya, ada Mbak Lisa, dan seluruh para pegiat desa, pegiat SDGs, para saudara-saudara yang warga sahabat SDGs, dan baik yang ada di YouTube ataupun di Zoom meeting. Mohon izin, saya screenkan. Yang jadi materi hari ini adalah memahami tugas enumerator. Di sini ada materi yang sedikit saya kasihkan gitu ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya pada para champion SDG. Ini adalah tugas enumerator. Selanjutnya adalah kita mencoba untuk mengetahui enumerator. Enumerator itu kan biasanya kalau di kampung itu ya macam-macam. Ada yang momator, menarator, pokoknya yang penting itu petugas pendata data. Sedikit saya berikan pengertian bahwa enumerator adalah petugas lapangan yang membantu Pokja, relawan SDGs desa dalam kegiatan pengumpulan data. Apa yang dilakukan oleh enumerator adalah mewawancarai kepada penduduk di area penugasannya untuk mengumpulkan informasi. Di sini wawancaranya itu sudah terstruktur apa yang harus ditanyakan, tetapi enumerator tidak boleh kaku dalam menggali informasi dari para partisipatorisnya gitu, daripada warga. Karena kalau kita kaku, maka apa yang kita harapkan mendapatkan informasi tidak tercapai, sehingga masyarakat atau warganya akan tidak utuh dalam memberikan informasi terhadap jawaban pertanyaan yang disampaikan oleh enumerator. Di sini areanya udah jelas, penugasannya untuk memberikan informasi. Bahwa enumerator sendiri itu setelah kemarin dijelaskan, maka ada beberapa hak yang harus dipenuhi oleh enumerator, dan ini admin desa harus memenuhinya.
Apa yang harus dilakukan oleh enumerator? Maka yang perlu dilakukan diperhatikan adalah mendapatkan bintek. Gitu. Kalau nggak mendapatkan bintek, tentunya akan menyulitkan tim atau Pokja itu sendiri. Pastikan alat kerjanya, alat kerja apa yang dibutuhkan enumerator, seperti halnya kuesioner manualnya, yaitu print hard copy-nya. Terus ATK, ada ballpoint, pensil, penghapus, itu sudah tersedia gitu. Jangan sampai enumerator ditugaskan oleh Pokja tidak tersedia alat kerjanya. Yang kedua adalah sasaran penugasan terhadap kuesioner atau sudah jelas. Nah, di sini yang kedua dimaksudkan adalah misalnya Bu Nur Afrival gitu, ditugaskan oleh Pokja SDGs untuk mendata individu. Nah, itu harus jelas siapa yang individu yang mau didata. Gitu. Begitu juga misalnya Bu Nur ditugaskan oleh Pokja SDGs itu untuk mendata kuesioner keluarga. Siapa aja yang harus didata. Yang ketiga, mengetahui definisi operasional atau isi dari isi kuesioner. Nah, kemarin sudah saya jelaskan, sebetulnya di dalam mesin-mesin kuesioner itu apa aja isinya, itu kemarin sudah saya jelaskan, tapi tidak saja nanti saya buka kembali untuk mengingatkan kita bahwa enumerator harus tahu isi dari kuesioner sendiri, sampai dengan karakteristiknya. Yang keempat adalah waktu untuk berkunjung ke warga yang tepat gitu. Kadang-kadang itu kan buang sahbana gitu ya. Senangnya kalau dia santai itu habis asar di tepi pantai gitu sambil nyantai. Nah, nanti enumeratornya bisa datang. Nah, itu kan tepat berkumpul dengan keluarga. Keluarnya misalnya hari Sabtu dari rumah gitu. Kalau nggak hari Sabtu jangan didatangin, dia nggak bakalan ada. Seperti itu kan. Terus yang kelima, tidak boleh ada yang tertinggal, disembunyikan, dan kuesioner tidak boleh diisi dengan dugaan atau perkiraan oleh enumerator. Contohnya seperti ini. Misal ke Bank Sabubun gitu ya. Saking susahnya ketemu gitu ya. Udah deh, enumeratornya akan mengisi, paling Bank Sabubun itu umurnya sekian gitu. Paling nikahnya tuh tahun sekian ya. Pada saat umur mungkin 25 atau 21. Itu nggak boleh seperti itu. Yang keenam, nah ini yang harus dikuatkan. Smartphone atau laptop atau PC, plus jaringan internet dan pulsa tersedia gitu. Karena apa? Nanti yang manual itu akan dituangkan dalam website SDGs Desa. Karena apa, kalau itu dikumpulkan gitu ya tidak dimasukkan, maka tidak akan diolah, maka pendataan itu menjadi tidak berhasil. Selanjutnya adalah kuesioner atau survei data SDGs Desa. Apa aja itu yang akan dikuasai atau akan dipakai oleh enumerator? Yang pertama adalah survei desa. Survei desa. Nah, survei rumput tetangga, survei keluarga, survei individu. Nah, survei desa, tadi pagi kita mendengar dan mendapat penjelasan, ini lebih diarahkan kita mengedukasi kepada Pokja, survei desanya dikerjakan oleh perangkat desa. Karena yang lebih tahu tentang kondisi desa sendiri. Yang kedua adalah survei rumput tetangga. Maka yang akan melakukan pendataan lebih tepat adalah lembaga desa, yaitu pengurus RT, karena di situ RT itu ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, terus RW-nya pun sama, ada ketua RW, sekretaris, dan bendahara. Yang ketiga adalah survei keluarga. Yang keempat adalah survei individu. Seperti apa sebetulnya survei itu tersebut? Nah, ini adalah sebuah untuk mempermudah ya, bahwa ternyata survei desa yang manualnya, saya ucapkan terima kasih Bang Franky yang telah memudahkan kita isi survei desa
yang manual ya, ini seperti ini. Terus kalau isian ini ditarik atau ditransferkan ke dashboard SDGs, seperti ini dashboardnya SDGs desa untuk kuesioner desa. Kalau yang provinsi contohnya ini ya, ini saya ambilkan adalah di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Kecamatan Batu-Raden, untuk desanya Purwosari. Ini yang 1 sampai 4 ini sudah terkunci dari sistemnya, karena enumeratornya adalah bertempat atau menjadi pokoknya di Desa Purwosari. Selanjutnya ini adalah survei RT. Nanti enumerator harus menguasai isian yang manual ini, sehingga pada saat turun tidak ada sebuah pertanyaan kembali yang artinya itu begini, enumerator itu pasti akan menemukan sebuah kendala di lapangan, tapi tentunya dengan melalui bintek yang tadi disampaikan di awal akan memudahkan atau menjadi simpel, sehingga apa yang harus dilakukan oleh tenaga pendamping profesional sebagai mitra ya, TPP itu sebagai mitra daripada Pokja, itu harus menguasai seluruh isi daripada survei, baik itu yang manual ataupun ya, nanti yang ada di dalam sistem. Kalau di dalam sistem itu sebetulnya malah mudah itu. Di dalam sistem itu kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan isian atau karakter daripada kuesioner, maka dia akan menunjukkan warna merah. Dan itu berarti harus terisi dan tidak boleh dilewati. Di sini kalau misalnya tetangga ada provinsi, kabupaten, kecamatan, desa. Nanti yang pertama ditemui adalah RT dan RW. Untuk RT dan RW, sedikit secara mengulas kembali, ini harus terisi 3 digit gitu ya. Terus survei keluarga. Survei keluarga di sini bentuknya seperti ini yang akan kita jumpai ya. Nama, NIK, nomor HP. Gimana kalau misalnya itu tidak ada nomor HP ya kalau nggak tinggal diisi plus 62 seperti kemarin gitu ya. Kalau NIK itu 16 digit, begitu juga dengan nomor KK juga 16 digit. Nanti diinputkan apa yang ada di hard copy-nya ke isian di dalam sistem sendiri. Survei individu. Di sini survei individu adalah basisnya adalah nama individu dan NIK. Seperti ini. Ini ada 16 digit ya. Nomor HP tertulis, kalau yang tidak ada. RT-nya pun jangan dimulai di dalam pengisian individu. Kalau RT RW ya kalau 1 ya jangan 1 RW 2 tapi 001 RW 002. Itu bisa. Karena apa? Nanti kalau di data individu itu tidak rapi mengikuti isian yang ada di sistem, maka akan terbiasa akan menyulitkan kita sendiri. Itu saja yang bisa sedikit saya sampaikan. Semoga apa yang menjadi tugas kita sebagai enumerator, apa yang tadi saya sampaikan sudah kita gambaran, dan nantinya apabila ada yang mau saling share dan care, saya persilakan, saya kembalikan ke Pak Dikoco. Terima kasih. Oke. Silakan, mungkin yang lain ingin memberikan responnya tadi tentang bagaimana pengisiannya, karena ini mungkin bagian ini sudah banyak yang mengetahui, tetapi mungkin bisa jadi di lapangan ada hal-hal yang berbeda atau ada hal-hal yang unik dengan enumerator atau pendata ini. Silakan, mungkin ada yang ingin memberikan tanggapannya, responnya, sahabatnya mungkin, atau yang lain silakan. Kalau tidak ada berarti 50 orang ini sudah sangat paham dan merasa tidak ada yang perlu dibagi informasi yang lain.
Nah, kalau sudah cukup ya kita cukupkan nanti. Nah, besok kita ketemu lagi dengan topik yang lain. Silakan. Ada? Sedikit Pak Ade, Ya. ini saya sampaikan kalau di kuesioner keluarga itu ya, individu itu ternyata kalau kita tidak memiliki contoh medsos atau Facebook atau apa itu dikosongin gitu, dikosongin, tidak perlu ada nol atau buat strip gitu. Nah ini Artinya kan di situ nggak ada tanda bintang wajib isi. tidak ada Pak D. Oke. Nah Mungkin itu yang kan perlu disampaikan yang ada tanda bintangnya atau wajib isinya itu apa aja yang mungkin ternyata di lapangan itu tidak ada. Umpama seperti kemarin kan nomor handphone kalau nggak punya handphone gimana? Oh ya diisinya cukup dengan plus 62. Kalau kemudian mungkin apa seperti yang kemarin data tentang RT umpamanya ketua sekretaris bendahara kalau memang nggak ada ya cuma ada ketuanya ya namanya dibikin sama semua umpamanya seperti itu karena memang ada wajib isi ya. Jadi di kuesioner itu biasa ada yang optional boleh ngisi boleh enggak, ada yang wajib isi, ada juga yang wajib isi dan dia akan melakukan filtering atau akan melakukan apa pengecekan umpama seperti alamat email umpamanya. Alamat email itu ada yang secara sistem memang dibuat kalau tidak dengan atau tidak diisi alamat email itu dia pasti akan minta terus. Tapi kalau mama diisi dan meskipun itu tidak benar maka dianggap sudah mengisi mama alamat email karena nggak punya email lah tulis saja iman at banyumas.com umpamanya itu otomatis akan tercatat bahwa sudah ngisi alamat email walaupun alamat email itu nggak ada tapi karena ada @.com-nya apa dan seterusnya maka mesin menganggap bahwa dia sudah mengisi alamat email umpamanya seperti itu. Mungkin Kang Iman bisa menyampaikan bagian-bagian apa kritisnya yang oke. pakai tanda bintang apa saja supaya kalau toh memang secara data tidak ada maka kemudian bisa disiasati seperti tadi RT RW umpamanya oh itu harus 3 digit angka umpamanya kalau diisi dengan huruf pasti menolak umpamanya karena saya tidak terlibat di penyusunan sistemnya jadi saya nggak tahu persis bagian-bagian mana yang kemudian mewajibkan dalam isian seperti apa ada yang mama isi kalau itu wajib apa nomor mama nik mamanya itu kalau diketik huruf pasti nolak tapi kalau diketik angka sembarangan dia diketik asal diketik angka sembarangan dia tetap menerima umpamanya seperti itu. Silakan Kang Iman mungkin Oke, ada. izin share Pak. Ini saya bukakan. Tadi ada yang saudara kita nanya Pak Muhammad bahwa apakah dashboard SD sudah bisa dibuka? Sudah bisa Pak. Ini saya membuka sebagai enumerator atas Ibu Indrawati. Jadi ini sudah bisa dibuka. Nah, selanjutnya adalah apa yang tadi disampaikan ini misalnya isi kuesioner gitu. Ini saya coba di individu. Saya mencoba untuk mengecek apakah nomor NIK yang bersangkutan yang saya tulis sudah terdaftar atau belum. Kita cek. Ternyata beliaunya Bu Indrawati sudah. Nah, kalau seperti ini berarti sudah terekam dan pengalaman apa yang saya alami adalah
jangan ngeklik perbaharui kuesioner. Karena apa? Kalau nanti enumerator itu ngeklik perbaharui kuesioner, maka jawaban atas kuesioner yang ada di kuesioner individu itu akan kembali pada proses awal. Nah, bagaimana misalnya Bu Indrawati itu hanya akan diperbaiki umurnya saja. Maka untuk memasuki ini, enumeratornya masuk di data kuesioner. Jadi sekali lagi, saya sampaikan apa yang saya alami dalam pendampingan, bahwa NIK atas nama Indrawati sudah ada pada pendataan SDGs desa sebelumnya. Maka ini tidak perlu diklik perbarui kuesioner. Karena kalau melalui kuesioner, maka misalnya di kuesioner individunya ada 100 pertanyaan, maka akan mengawali dari nomor 1 sampai 100. Padahal sesuai dengan regulasi ada pendataan dan pemutakhiran yang dikenal sekarang adalah konsolidasi data. Oke, ini tidak akan saya buka gitu ya. Nah, coba saya melihat dengan uji kuesioner dengan data yang lain. Gitu. Misalnya, lima sembilan nol dua misalnya seperti ini. Coba saya cek. NIK belum ada pendataan SDGs desa sebelumnya sila seksioner. Ini untuk menjawab apa yang tadi disampaikan oleh beliau Pak Koco, ada titik-titik kritisnya di mana, saya klik di sini. Ini misalnya adalah ini tanda bintang, maka harus terisi secara benar. Contoh misalnya saya membuktikan ya, misalnya hanya RT1, RT1. Nah, dia nggak mau. Seperti itu. Jadi ini pembuktian bahwa di titik-titik yang berbintang, gitu ya, ini harus terisi bahwa aturannya seperti itu. Jadi kalau memang diperintahkan untuk 3 digit ya kita isikan 3 digit. Kalau itu 2 digit ya 2 digit. Tapi ini terbukti bahwa isian untuk RT ada harus 3 digit. Maka saya coba 3 digit. 001 RW-nya bisa. Nah, kalau seperti ini bisa lanjut. Nah, kalau RW-nya kalau cuma misalnya 01 gitu, mau enggak gitu kan. Nah, ternyata dia pun enggak mau. Berarti minta 3 digit ya kita penuhi 3 digit. Kita next. Nah, di sini coba saya akan mengisi email itu ya. Emailnya punya enggak? Oh enggak gitu. Alamat Facebooknya enggak. Tentunya enggak punya. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Koco, adakah titik yang menjadi kewajiban di sini enggak ada tanda bintangnya. Berarti punya ya diisi, kalau punya pun nggak mengisi, itu adalah pilihan si pemberi informasi. Boleh saja seperti itu. Apakah aktif menggunakan internet selama sebulan terakhir? Misalnya tidak gitu. Ya udah kita tentukan. Kecepatan akses internet lambat itu.
Sudah kita klik. Nah, ternyata di sini yang belum terisi masih ada, yaitu nomor kartu keluarga. Berarti ada yang terlewat. Nomor kartu keluarga. Nah, ini 16 digit. 5, 6, 7, 8. Gimana kalau misalnya kurang? Jadi coba aja. Mari kita bisa nggak? Ternyata nggak mau. Sistem meminta 16 digit. Kita penuhi aja. Terus yang nik, berapa digit sebetulnya dia minta? 1, 3, 3. Oh. Kita penuhi. Ternyata tetap dia 16 digit mau. Coba kalau saya kurangi 1, mau nggak? Dia tetap tidak mau. Sehingga di sini ada titik kritisnya bahwa pengisian nomor kartu keluarga NIK wajib diisi dengan angka yaitu 16 digit. Saya tambahkan. Nama responden. Misalnya Afrival gitu. Laki perempuan gitu. Nah, perempuan, laki-laki gitu. Tempat lahir, saya Banyumas. Ya mau. Nah, di sini berarti tanggal hari ya, misalnya. Nah, ini sudah ada ini. Enak malah ini. Tinggal milih, misalnya bulan apa ya? Oke lah. Saya seperti ini loh. Responden recruit, nggak mau ada. Kalau dengan manual oh, enggak. Bisa juga dengan manual juga bisa, tadi dengan seperti tadi itu adalah pilihan gitu ya, tapi saya ingin mencoba dengan manual sebetulnya sama aja sih. Usia tahun sejak 90 berarti 2022. Pak, mau nggak? Mau. Status belum kawin, pilih aja gitu. Nanti tinggal dibetulkan saja Katolik, bangsanya, ada pilihan, misalnya Jawa. Agama itu harus diisi ya. Dalam Pak, Agama harus diisi ya. harus isi Pak. Ini ada tanda bintangnya Pak. Nanti nggak ada pilihan nggak beragama ya. Sementara belum ada Pak. Berarti wajib wajib punya agama berarti ya. Kepercayaan ada di situ, Kang Iman. Coba saya buka Pak. Pilihan agamanya apa aja itu? Di sini lainnya ada Pak. Oh lainnya, oh ya. Ustadz itu ngisinya lainnya itu. Nomor handphone, Kang Iman, kalau nomor handphone itu apakah, ini menarik ini, mengisi nomor handphone. Apakah kalau nomor handphonenya sudah pernah diisi, kemudian diisikan untuk data yang lain, itu ditolak
atau tetap bisa masuk? Bisa masuk, Pak. Oh, kalau bisa masuk kayaknya menarik juga untuk keluarga yang tidak punya adat apa orang-orang yang nggak punya nomor handphone yang ditulis di situ nomor handphonenya ketua RT umpamanya kan. Jadi kalau ada sesuatu yang penting dari yang bersangkutan kan berarti ada nomor kontaknya tuh langsung ke ketua RT. Memungkinkan nggak kesepakatan-kesepakatan seperti itu dilakukan bersama desa? Memungkinkan, Pak, karena kan tinggal pada saat enumerator dibintek itu kan pasti ada pendekatan-pendekatan secara kearifan lokal itu, Pak. Artinya Ah, kalau tidak memiliki ya jangan dipaksakan gitu. Memang tidak memiliki, kalaupun ingin memiliki, misal tetangganya punya, boleh nggak gitu ya, tinggal izin ke tetangganya, boleh nggak dimasukin gitu. nggak, karena kalau kemudian ketemunya by name by address, kemudian mungkin kalau data ini dimanfaatkan oleh institusi lain, kan menarik tuh. Oh ini apa keluarga yang apa miskin ekstrim gitu kan. Kemudian untuk memudahkan mungkin yang dari ini kan sekarang ini kan eranya kan blended finance jadi pembiayaan dari banyak pihak kan gitu. Nah, ketika ada nomor handphone di situ, nomor handphonenya adalah nomor handphone ketua RT kan otomatis menjadi lebih memudahkan komunikasi. Cuma memang ini perlu juga kita lihat secara kebijakan. Mungkin Ustadz lebih paham atau yang lain bisa juga memberikan masukan. Kalau tahu-tahu ada nomor handphonenya kemudian dianggap, oh ini dianggap orang mampu karena punya nomor handphone. Adakah penilaian-penilaian seperti itu yang kemudian masuk dalam wilayah, oh ini tidak bisa masuk ekstrim karena nomor handphonenya aja dia punya berarti punya handphone, punya punya apa punya handphone, nah tidak bisa masuk kategori dan seterusnya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada sih, Silakan Pak, Tat, tapi ini Ustadz silakan tuh, Pak. Rizin bisa langsung Bang Sam, Bang Sam. menyampaikan Tat. Open. Udah bisa langsung buka ini. Terima kasih Pak De. Ini menarik ini apa yang disampaikan Kang Iman. Jadi ini sumbang saran saja Pak De, Kang Iman dan teman-teman yang hari ini di program pada hari kedua ya, Sambal Desa. Salah satu keunggulan data SDGs desa selain mencatatkan by name by address ya, terkait dengan identitas warga adalah basis informasi yang secara detail dimiliki oleh warga. Nah tadi ada yang menarik misalnya terkait dengan mobilisasi jumlah penduduk Pak De. Harus diakui gitu ya, kesadaran masyarakat kita itu dalam melaporkan pindah datang, pindah keluar itu kan juga rendah ya, sangat dinamis lah. Nah bagaimana dengan mereka yang tidak punya KK dan punya NIK, itu memang kesepakatan para peneliti bisa menggunakan angka 9 sebanyak 16 digit. Itu apabila dengan catatan pada kondisi di desa itu atau di dusun itu tidak terlalu banyak keluarga yang yang tidak memiliki KK ataupun NIK. Tapi bagaimana dengan desa yang jumlah penduduknya banyak? Nah ini mesti diatur strateginya dengan membuat klasifikasi atau kodifikasi kode provinsi, kode kabupaten, kode kecamatan seperti yang ada di KK dan di NIK gitu Pak De. Supaya dia tidak teridentifikasi ganda. Nah, ini kan semua data tersimpan di server Kang Iman. Jadi, kalau semuanya misalnya gunakan angka 9 sebanyak 6 digit, enumerator di desa A misalnya atau di dusun A, lalu enumerator di dusun B juga menggunakan rumus yang sama, maka di server nanti akan terbaca ganda gitu ya. Nah, salah satu strategi mengakalinya atau mensiasatinya adalah dengan menggunakan kodifikasi kode provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan atau desa gitu. Baru nomor urut. Nah, itu salah satu yang mungkin kita insight juga Pak De. Lalu yang kedua, memang ada hal yang seringkali diabaikan Pak De oleh teman-teman pendata, ini praktek di lapangan ya.
pendataan menggunakan Android ataupun menggunakan web berbasis dashboard SDGs berbasis web ini mungkin kesannya mudah gitu ya, tapi ada kuesioner yang mesti dipahami dengan baik. Misalnya kita belajar teknik pendataan kualitatif itu ada metodenya, informasi ini bisa dilihat secara kasat mata Pak De, gitu ya. Tidak perlu ditanyakan, tidak perlu dilakukan observasi. Gitu. Nah ini melalui melalui dokumen kependudukan yang ada saja itu bisa. Tapi ada juga informasi yang bisa didapat itu dengan observasi, sehingga teman-teman enumerator ini yang harus melihat, mengamati terkait dengan kondisi pada survei keluarga ataupun pada survei individu. Lalu yang terakhir itu yang misalnya tidak terlihat dan tidak ada di dokumen kependudukan. Nah ini mesti ditanyakan. Misalnya terkait dengan penghasilan. Karena ada bias pemahaman antara penghasilan dengan pendapatan. Nah ini yang mesti juga menjadi clear di tengah teman-teman. Apa yang dimaksud dengan revenue, apa yang dimaksud dengan income. Karena ini berbeda. Nah yang ingin dikejar oleh data SDGs desa ini adalah penghasilan, sehingga pada akhirnya nanti desa memiliki data apa yang disebut dengan domestik bruto ya. Jadi desa juga memiliki data tidak hanya nasional yang memiliki data domestik bruto. Nah frase ataupun istilah-istilah yang ada di kuesioner itu yang disampaikan oleh Kang Iman tadi Pak De, ini mesti dipahami dengan baik gitu ya. Oleh karena itu pada saat BIMTEK teman-teman TPP baik di PLD maupun di PD mesti menjadi yang akan menjadi tutornya atau menjadi mentornya teman-teman enumerator juga setidak-tidaknya membuka-buka ini Pak De, membaca-baca juga glosarium terkait dengan pendataan-pendataan, sehingga apa yang dimaksudkan dengan misalnya status kepemilikan rumah misalnya itu juga terkadang bias gitu ya. Mana yang rumah milik pribadi, mana milik kontrakan, mana yang hunian, mana yang sewa gitu ya. Nah definisi-definisi ini juga mesti disampaikan, dipahami dengan baik sehingga teman-teman enumerator nanti tidak kesulitan. Kira-kira gitu sumbang sarannya Pak De, Kang Iman. Oke. Terima kasih Bang Sam. Nah di sini yang menariknya begini Bang Sam, ini kan adanya keterbatasan yang ada pada diri enumerator gitu ya, ada pada diri TPP. Tapi terima kasih tadi sumbang sarannya untuk kita membuka apa yang ada di dalam pengertian-pengertian yang tadi dibahas oleh Bang Sam. Sehingga tadi di awal saya sampaikan bahwa enumerator harus mengetahui operasionalnya, itu isi kuesioner, terutama itu yang manual. Setelah itu baru oleh mitranya gitu ya, oleh tenaga pendamping itu di bawah melihat isi di dalam dashboard SDGs. Begitu Bang Sam. Oke, menarik tadi kalau kita bicara NIK ya. Jadi saya ingat betul waktu itu kan memang yang seperti Bang Sam tadi bilang diisi 9 sampai 16 kali. Itu memang konsekuensinya mesin akan membaca ada data ganda. Nah sebenarnya kalau kita memahami NIK sebagai identitas, itu kan 6 digit pertama itu adalah domisili sampai di tingkat kecamatan. Jadi 2 itu kode provinsi, 2 berikutnya kode kabupaten, 2 berikutnya kode kecamatan. Kemudian 6 berikutnya itu adalah tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Kemudian juga identitas laki atau perempuan. Nah ini mungkin bisa. Artinya kalau kecamatannya udah ketahuan sampai di angka kecamatan, maka kecil kemungkinan akan ada data ganda karena tanggal lahirnya itu mungkin kemungkinannya kecil akan sama. Jadi di kecamatan itu ada 2 anak berjenis kelamin sama, lahirnya di tanggal yang sama, itu kan kecil kemungkinannya, tapi masih mungkin terjadi. Taruh kata kalau kita bicara boleh dicek di NIK, kalau seperti saya umpamanya
lahir tanggal 6 Januari 70, maka di situ akan 060170. Tapi kalau yang tak lahir tanggal 6 Januari 70 itu adalah perempuan, maka nomornya bukan 06 tapi 46. Jadi ditambah 40, tanggalnya itu tambah 40. Itu perempuan. Jadi kalau mama dia tanggal 31 Januari, maka tulisannya pasti 71 0170. Ini 6 digit yang berikutnya. Nah, 6 tambah 6 12, masih ada 4 digit. Itu yang biasanya 0001, 0002. Itu setahu saya sistem yang mengatur mesin yang mengatur itu. Nah, mungkin untuk kemudian lebih mempertegas yang 4 digit terakhir ini, karena sudah ketahuan di 6 digit pertama itu adalah nomor sampai di kecamatan, mungkin yang 4 digit terakhir ini nomor desa. Kan desa kan ada kodenya tuh. Ya tinggal 4 digit terakhir itu nomor desa. Jadi akan kelihatan tidak wajar kok belakangnya nomornya tidak 0001 atau 0002. Oh, ini berarti memang belum punya NIK, kemudian diinisiasi. Nah, memang ada baiknya yang seperti ini itu menjadi kesepakatan bersama, yang seperti Bang Sam tadi sampaikan. Mestinya ini menjadi kesepakatan bersama kondisional. Umpama seperti yang tadi disampaikan, kemarin disampaikan, kalau nggak punya nomor handphone karena itu wajib isi ya ditulis plus 62, artinya dia orang Indonesia kan gitu. Kalau 61 kan berarti di luar Indonesia kan gitu. Nah, bisa aja dibuat kesepakatan pemahaman seperti itu. Yang menjadi penting memang yang sering saya sampaikan itu adalah manual book. Kalau ada sesuatu diberikan tambahan catatan, bisa melakukan dengan cara seperti apa. Kira-kira seperti itu. Bisa saja nih mama alamat email, ya udah di create email aja, create email. Mungkin desanya punya website, ya tinggal ditulis aja namanya mamanya Sukamaju .desa.id, artinya bahwa oh ini adalah orang Sukamaju karena dari alamat emailnya ketahuan nih alamat website dari Sukamaju mamanya. Nah, ini yang sebenarnya menurut saya nggak tahu ini teman-teman yang lebih paham ya, Bang Sam mungkin juga lebih paham. Artinya ada nggak semacam catatan-catatan guidance supaya oh ini loh cara mengisinya, kalau tidak ada datanya maka bisa diisi begini, supaya ketika big data ini kejadian memang benar seperti yang Bang Sam tadi sampaikan. Kalau disepakatinya seperti yang dulu kan kita nggak pikirnya sampai sedetail itu kan. Ya udah diisi angka 9 sampai 16 kali ya. Yang ngisi angka 9 sampai 16 kali, begitu di sorting data langsung bahasanya data ganda kan gitu. Karena nicknya sama. Tapi kalau kemudian 6 digitnya disesuaikan dengan wilayah, 6 digitnya sesuai dengan tanggal lahir dan jenis kelamin, 4 digitnya itu adalah kode desa dan RW mamanya, atau gimana aku nggak ngerti nanti tinggal disepakati aja sebenarnya 4 digit yang di belakang mau diisi apa gitu. 4 digit di belakang itu 2 digit kode desa, 2 digit kode RW mamanya. Itu otomatis akan ketahuan bahwa oh ada perempuan tanggal lahirnya sekian, itu tinggal di RW ini, desa ini, dan belum punya NIK, itu akan ketahuan. Saya pikir itu yang mungkin saya bisa tambahkan tentang NIK ya, karena memang NIK ini menjadi dasar single identity number-nya. Nah, oleh karenanya memang ada baiknya yang seperti tadi Bang Sam sampaikan, karena memang ini akan jadi sumber data yang cukup serius. Ya dibuatlah kesepakatan mungkin dari Pusdatin Kementerian Desa dan atau mungkin dari tim manajemen nasional
bagian-bagian temuan lapangan seperti itu yang perlu didiskusikan. Saya pikir itu. Silakan lanjut Kang Iman. Terima kasih dari Pak Darso, PD Bogor. Pak D, saya persilakan dulu dari Pak Darso. Silakan open videonya juga supaya kita kenal. BGR itu Bogor. Bogor. Pak Darso, monitor. Apa kepencet atau? Oke. Oke, Terima lanjut kasih. dulu aja. Saya lanjutkan Pak D. Kami pernah mengalami hal semacam itu yang tadi disampaikan oleh Bang Sam. Itu biasanya yang saya lakukan dalam fasilitasi terhadap Pokja itu adalah mendata dulu Pak D. Didata dulu nama anaknya siapa, terus dari keluarganya siapa. Setelah itu biasanya nanti ada rapat seminggu gitu, terus dilaporkan perkembangannya seperti apa, terus nanti disampaikan kepada admin desa, dari kepada sekdes dan kepala kades bahwa ini seperti ini langsung desa itu akan eksekusi siapa namanya, terus dikasihkan pasal tanya seperti ini. Nah, karena di kami ya kebetulan di Batuan itu mudah jangkauannya sehingga itu bisa cara penyelesaian seperti itu Pak. Tapi tadi yang disampaikan dengan adanya 16 digit dengan kode 999 nanti efeknya memang akan terjadi diganda gitu. Oke, selanjutnya saya yang 18 misalnya tidak memiliki ya coba saya 662. Dan dia mau, coba saya lewatin, dan ini nomor WhatsApp tidak ada bintangnya, ini juga tidak ada bintangnya, berarti tidak kewajiban. Oke. Ada yang tinggal tidak, coba saya cek ke next. Nah, seperti ini. Oke, silakan Mbak Dilga. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan TPP semuanya atau sahabat desa. Di sini tadi Kang Iman menyampaikan tentang nomor WA dan nomor HP. Itu bisa tidak diisi gitu. Tapi saya coba atau tes nggak bisa dilanjutkan, Kang Iman. Itu yang menu edit, bukan yang isi kuesioner baru, yang menu edit. Kalau tidak terisi, dia tidak bisa lanjut. Barusan saya coba juga, barusan dicek juga. Gitu. Kata Kang Iman tadi bisa, saya cek ulang. Punya saya sendiri, soalnya anak saya sendiri, karena belum punya HP kemarin, saya masuk pakai admin desa, saya coba anak sendiri tidak mau dia dilanjutkan. Harus diisi nomor HP dan nomor WA. Itu Kang Iman. Oke. Berarti data tadi adalah data sudah terekam ya? Yang sudah terekam. Oke. Terima kasih Mbak Dilga atas informasinya. Mungkin boleh diinformasikan tidak diisi sama sekali, atau kalau kemarin kan Kang Iman mencoba memberikan contoh dengan mengisi angka plus 62 itu tidak diisi sama sekali, nggak bisa, atau memang harus angka penuh berapa digit? Tidak diisi sama sekali ya Pak D, tidak mau disimpan. Tapi kalau diisi misalnya plus 62 itu mau. Oh ya, makanya kemarin sudah kalau nggak salah Kang Iman menyampaikan karena itu ada tanda bintangnya maka wajib isi. Karena itu nomor HP, maka yang tidak punya nomor HP solusinya seperti yang Kang Iman tadi sampaikan itu ditulis aja plus 62. Itu kan nomor Indonesia kan plus 62. Jadi mungkin itu yang artinya kalau memang blank sama sekali, memang karena itu wajib isi ya memang nggak pasti dituntut bukan dituntut, tapi sistem meminta harus diisi karena memang ada tanda bintangnya. Oke, dipahami. Berarti kalau diisi plus 62 bisa ya? Bisa, tapi kalau dikosongkan tidak bisa dia. Harus dia keluar lagi tanda merahnya harus diisi gitu.
Ya, berarti untuk yang tidak punya, kalau kemarin Kang Iman memberikan saran adalah diisi plus 62. Jadi kalau plus 62 otomatis bisa berjalan, lebih pada menginformasikan bahwa ini tidak punya nomor handphone karena isinya cuma 62. Artinya kalau dihubungi kan juga nggak bisa 62-nya. Kira-kira itu ya. Ya betul Pak D. Oke. Ternyata nama saya sendiri PLD belum terinput Pak D. Saya cek barusan. Artinya memang belum pernah diwawancara sehingga belum terinput atau gimana? Sudah Pak D. Numeratornya rupanya PLD-nya belum diinput. Aduh kasihan deh. Kayaknya nginput sendiri Oke. nih. Siap-siap Pak D. Oke, terima Oke, kasih. oke, terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nilga atas Silakan lanjut. informasinya. Oke, ini adalah di kondisi pekerjaan ini Pak D. Di sini yang nanti akan berimbas itu pada capaian-capaian SDG 1 sampai 18. Nah, kondisi pekerjaan individual itu harus jelas pada saat didata dan dia harus mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan. Ini hanya ada pilihan bersekolah, ibu rumah tangga, tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan dan bekerja. Ini sebetulnya mudah gitu. Ya, posisinya pada saat itu seperti apa itu misalnya beliau itu bekerja gitu. Ya, anak bekerja keluarnya seperti ini, Pak Ti. Jadi kalau misal di sini saya yang bersekolah akan beda lagi, Pak Ti. Kalau ibu rumah tangga ini, kalau tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan. Kalau bekerja, Sedang mencari pekerjaan itu berarti asumsinya dia tidak bekerja ya. nah ini yang abu-abu. Jadi kalau bilang itu kategori apa ya, miskin, tapi bukan miskin ekstrim seperti halnya seperti itu, Pak. Oke, ini memang pengisian-pengisian ini harus dijelaskan filosofi dan apa sebenarnya yang dicari. Mungkin Ustadz bisa menambahkan ini. Pilihannya apa aja tadi? Pelajar. Bersekolah, ibu rumah tangga, tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan dan bekerja. Silakan Bang Sam, coba. Karena ibu rumah tangga itu juga tidak bekerja kan? Gimana Iya. Kang? Aku tadi sedang apa? Ya. Ya, jadi opsi jawaban ini sebenarnya dari 5 ini Pak D, ketika diisikan bekerja, maka dia akan membuka ke slide berikutnya ya, untuk mengetahui sumber penghasilan. Begitu juga dengan pilihan jawaban ibu rumah tangga, karena hari ini ibu rumah tangga juga memiliki penghasilan, sehingga dia bisa membuka. Kalau diklik ibu rumah tangga keluar rumah tangga opsinya. seperti ini, tidak keluar. Tidak keluar, Apanya? Bang. Apanya yang nggak keluar ini? Ini saya coba bentar ya, Bang ya. Ini kalau saya klik bersekolah nggak keluar. Terus Kalau bersekolah ibu rumah tangga Nggak ada opsinya. tidak ada opsinya. Terus tidak bekerja seperti ini. Kalau Tapi kalau bersekolah, bekerja, Kang, memang dia belum punya penghasilan. ya, tadi disampaikan oleh Bang Sam, kalau ibu rumah tangga ada kelanjutannya gitu. Ternyata diklik di bagian ibu rumah tangga tidak mau. Yang ada itu diklik bekerja. Hanya satu Oh, saja ini lagi, artinya ya. ini sudah coba dijelaskan ini sama Lisa. Ibu rumah tangga itu pilihan dari ibu rumah tangga saja dan tidak bekerja. Artinya kalau dia ibu rumah tangga dan bekerja, dia tidak dianggap ibu rumah tangga dong, dianggap sebagai pekerja. Baik, begini kan kawan, kalau berkenaan pengisian ibu rumah tangga yang tidak ada pekerjaan, artinya dia memang di rumah saja, pilih ibu rumah tangga. Tapi kalau ibu rumah tangga termasuk dia juga bekerja, pilih bekerja. Sehingga muncul pertanyaan selanjutnya, penghasilan segala macam akan muncul. Tapi kalau dipilih ibu rumah tangga tok saja, dia tidak akan muncul penghasilan dari ibu tadi, padahal dia ada pekerjaan gitu loh maksudnya. Artinya perempuan tidak bekerja, Iya. yang bersuami itu ketika pilihannya adalah dia bekerja, maka tidak dikategorikan sebagai ibu rumah tangga ya? Iya, kalau dia punya suami, tapi dia dipilih bekerja, nanti itu akan muncul pertanyaan berapa penghasilan. Padahal dia kan dari suaminya aja
menerima pendapatannya kayak gitu. Jadi pilih ibu rumah tangga saja supaya tidak ada muncul pertanyaan selanjutnya, Pak De. Tapi kalau memang dia bekerja kan lain lagi ceritanya. Artinya Iya. memang dia perempuan bekerja ya. Ya, langsung bekerja karena Sehingga menambahkan penghasilan keluarga kan. benar. Nanti muncul lagi pertanyaan selanjutnya. Tapi kalau udah pilih bersekolah dengan ibu rumah tangga atau tidak bekerja, itu tidak akan ada pertanyaan penghasilan lagi, Pak De. Sedikit Bu Lisa, saya bisa saya simpel begini. Berarti kalau seorang wanita itu ibu gitu ya, itu menyatakan bahwa dia tidak memiliki penghasilan dari dirinya untuk menghasilkan uang, berarti kategori ibu rumah tangga. Tapi kalau bisa menghasilkan uang, kembali seperti itu berarti dia bekerja gitu. Ya, Ya. benar. Oke. Terima kasih. Seperti saya kalau, misalnya, kalau perempuan saya- kepala rumah tangga gimana? Dia ibu itu benar, ibu rumah benar. tangga, terus benar. keluarga itu nggak berpenghasilan gitu. Perempuan gini, kepala Pak De. keluarga ya. Kalau ibu rumah tangga tunggal, artinya suami tidak ada, tentu dia sendiri. Kemudian dia tidak bekerja, itu jangan pilih tidak bekerja. Kalau bisa dipilih sedang mencari pekerjaan, supaya nanti ada opsi ataupun termasuk dia data orang yang sedang mencari kerja. Sehingga nanti bisa disarankan pekerjaan apa yang cocok untuk ibu ini, gitu loh. Tapi kalau kita pilih tidak bekerja, kan terkunci habis tuh. Memang sementara ibu ini pasti butuh pekerjaan, begitu loh. Karena dia ada tanggungan, suami udah meninggal misalnya, begitu. Oke, ini menarik ini bicara tentang pekerjaan ini karena kalau bersekolah itu udah pasti ya, artinya memang dia sedang usia sekolah gitu kan. Tapi antara ibu rumah tangga tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, opsinya tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, ini kan juga pilihan yang mungkin dari enumerator atau pendata itu harus paham sebenarnya pesannya apa sih. Kalau bicara kondisi pekerjaan kan sebenarnya bersekolah, ibu rumah tangga, tidak bekerja atau bekerja kan gitu. Kalau sedang mencari pekerjaan ini kan artinya confuse juga, orang dia tidak bekerja, iya, sedang mencari pekerjaan, iya juga. Gimana nih, Bang Sam atau mungkin teman-teman? Kalau saya dari orang luar, saya kemudian harus menyampaikan, artinya mama saya sebagai pencatat kan saya harus memahami pilihan-pilihannya. Oke, dipersilakan Pak Agus, mungkin ada yang mau disampaikan. Monggo Mas Ya. Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke konsep gitu ya. Jadi kalau bekerja tuh ada dua konsep. Pertama konsep labor force konsep dan yang kedua konsep gainfully konsep. Yang dipakai di kuesioner ini adalah konsep gainfully konsep. Konsepnya itu begini. Seseorang disebut bekerja apabila dalam 1 jam dia berusaha untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan atau membantu untuk mendapatkan keuntungan atau penghasilan selama 1 jam berturut-turut selama seminggu terakhir. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Ya, 1 jam berturut-turut dalam seminggu terakhir. Jadi berarti seminggu 7 jam kerja. Ya pokoknya satu jam saja dalam setiap hari dia sudah dianggap bekerja selama seminggu. Oke. Ini yang membedakan dengan konsep labor force konsep. Kalau labor force konsep itu 4 bulan dalam 6 bulan dan konsep ini yang dipakai oleh negara maju. Kita pakai yang konsep dipakai negara berkembang. 1 jam berturut-turut sehingga seseorang yang berusaha untuk mendapatkan penghasilan ibu rumah tangga yang jadi ini kemarin kami melakukan evaluasi hari Senin lalu, melakukan evaluasi. Kebetulan ini desa dampingan saya yang baru. Ketika kita melihat data miskin ekstrim, ini berhubungan di sini karena banyak pekerja rumah tangga, ibu rumah tangga itu dianggap ibu rumah tangga, padahal dia bekerja. Kalau memakai konsep gainfully konsep ini, dia bekerja sebenarnya. Dia membantu berusaha mendapatkan penghasilan atau keuntungan gitu ya. Dalam seminggu terakhir itu dia bekerja. Karena kesalahan konsep ini berakibat perhitungan pendapatan yang dia terima, penghasilan yang dia terima itu tidak tercatat. Ya. Maksudnya di sisi suaminya saja yang tercatat.
Makanya yang kita perlu pahami sebenarnya kan opsi-opsi itu apa dasarnya apa kan gitu Mas Agus. Ya, jadi Karena ketika kalau di kampung umpamanya nih ibu rumah tangga seperti yang tadi disampaikan, kalau dia cuma sekedar artinya tidak anggapannya tidak berpenghasilan rutin ya udah tulis ibu rumah tangga aja. Sementara dia mungkin membantu apa petik buah, membantu ya, apa hmm, nyuci dan seterusnya. Dia kan berpenghasilan sehingga iya, ketika dia di lock berhenti di ibu rumah tangga sehingga tidak ada pertanyaan penghasilan, otomatis keluarga itu dianggap penghasilannya kan cuma dari suami aja kan kira-kira gitu Mas Agus. iya betul. Makanya kemarin kami ingatkan lagi, itu harus diprobing lagi. Dalam waktu-waktu dia seminggu tuh, katakan dia membantu suaminya ke sawah, itu dianggap bekerja. Kemudian dia mengantar anaknya ke TK sambil menganyam, Hmm. membuat anyaman tikar itu dia bekerja. Ya, Artinya ketika ibu rumah tangga, kalau tadi kan disampaikan Mbak Lisa ya kalau nggak salah ya. Tadi ketika ibu rumah tangga, maka sebenarnya harus ditrace lagi. iya Apakah ibu betul. ada penghasilan umpamanya? Kalau kayak saya yang saya tahu umpamanya di sekitaran Magelang itu kan ada pekerjaan apa menjahit payung yang dikirim ke rumah-rumah. Jadi Hmm. sambil si ibu itu mungkin pas waktu longgar dia jahit payung itu dan kemudian ketika jumlah tertentu diambil dia dapat duit dari situ. Harusnya dia tidak masuk di kategori ibu rumah tangga karena Betul, dia bukan ibu rumah tangga, bekerja kan iya. gitu ya Mas ya. Betul. Betul. Makanya saya bilang kembalikan ke konsep. Jadi seseorang yang berusaha untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan atau penghasilan 1 jam berturut-turut dalam seminggu terakhir, dia itu termasuk bekerja. Kesalahan konsep ini kemarin yang saya temukan di hari Senin kami evaluasi lalu. Ternyata konsep ini yang membuat warga miskin ekstrimnya banyak. Ternyata kesalahannya Ya. ya itu. Ya betul karena memang di satu forum saya juga sempat berdiskusi itu ibu rumah tangga itu harusnya masuk dalam kategori pekerjaan karena sebenarnya ada nilai juga yang dia kerjakan dengan di Ya, rumah itu jangan dianggap sebagai pengangguran karena kan dari pagi sampai sore melayani anak suaminya dan seterusnya kemudian dianggap tidak bekerja kan apa menurut saya agak kurang pas juga. Tapi balik lagi Mas Agus, oke itu sepakat. Berarti mestinya ada guidance ya Mas Agus ya. Ada ya, guidance bahwa kalau toh diklik ibu rumah tangga, setidaknya secara sistem juga ada ketika diklik ibu rumah tangga, kemudian ada catatan juga, ada nggak penghasilan dia sampingan, artinya sebagai ibu rumah tangga juga punya penghasilan kan gitu, supaya angkanya ketahuan. Karena kalau di aplikasi ini Kang Iman coba bantu kalau diklik ibu rumah tangga kan nggak keluar Keluar. iya. Memang nggak yang keluar perlu angka tapi dipahami. kalau bekerja kan keluar pilihan pekerjaannya apa ya kan coba Ya. diklik pekerjaannya apa terus Nah, lanjut lagi ketika pilihan ada ya. apa ada angka yang mungkin dia ini kan Nah, apa dia hasilkan toh. ini Iya. pilihan Hal kalau Pak ngekliknya bekerja. Oh Ada ini petani pilihan kalau ya, ngeklik bekerja berarti bekerja. kelompok kerjanya apa Iya. penghasilannya dari mana Kang. Nah, ini kan penghasilan utamanya. Berarti dari 1 sampai 16 nanti akan memilih apa petani pemilik lahan, petani penyewa, buruh tani, nelayan pemilik dan Terus di nelayan bawahnya penyewa. akan ngisi penghasilan. Nah, di sini misalnya gitu ini gitu ya, Pak. Di sini pertanyaannya berikutnya adalah jaminan sosial tenaga kerja, peserta atau bukan peserta. Nah, Terus ini yang penghasilan setahun itu setahun terakhir. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Bang Sam. Ini kita TPP juga enumerator untuk mengetahui ya tadi namanya penghasilan ataupun tadi pendapatan. Mungkin Bang Sam bisa menjelaskan kembali. Ya, sebelum ke situ Kang Iman, tadi menarik Pak De apa yang disampaikan. Kita mesti pahami bahwa pendataan SDGs desa dengan pendekatan sensus partisipatoris
ini rumusnya adalah kondisi faktual, kondisi objektif responden yang ditemui oleh enumerator. Jadi terkait misalnya status ibu rumah tangga itu, misalnya kalau memang tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan, maka ya memang dikliknya adalah ibu rumah tangga. Tapi ketika dia memiliki penghasilan di klik ibu rumah tangga, maka akan terkunci, tidak bisa dilakukan penggalian. Kita bisa gunakan teknik probing untuk melakukan penggalian terhadap informasi yang mungkin butuh didalami gitu ya. Ini Bang Sam lagi di jalan. Halo? Lanjut, Halo. Bang. Jadi memang Oke, silakan Pak Agus. jadi memang tes. sedikit Oh, silakan. Jadi memang sedikit berbeda ketika ibu rumah tangga yang bekerja, ya, maksudnya dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga gitu ya, dia dianggap tidak bekerja. Berbeda dengan pembantu rumah tangga, dia mengerjakan pekerjaan yang sama, tapi dia dianggap bekerja. Ya. Ini kita supaya memisahkan konsep ini, karena nanti kalau salah nanti kan dia juga sama bekerja seperti pembantu. Nah, kan bedanya pembantu itu dibayar, ibu rumah tangga tidak dibayar. Ya. Dan ibu rumah tangga yang betul-betul tidak seminggu terakhir untuk mendapatkan penghasilan, itu dia dianggap tidak bekerja. Ya. Membantu suaminya ke sawah, gitu ya, dia itu dianggap bekerja. Cuma mengantarkan makanan, mengantarkan makan siang, yang penting dia 1 jam berturut selama seminggu terakhir itu dia bekerja. Pembantu rumah tangga Membantu suami di sawah, tapi ya, tidak kemudian mendapatkan karena dia membantu itu dia sebagai pemilik sawah itu kan ya. otomatis dia tidak dia tidak mendapatkan hasil juga kan gitu Mas. Ini kayaknya ini menjadi menarik juga ketika framingnya adalah bekerja, kemudian ada angka atau enggak yang dihasilkan kan kira-kira seperti itu Mas Agus. Membantu untuk mendapatkan penghasilan, membantu untuk mendapatkan keuntungan, itu dianggap bekerja. Membantu Artinya dia tidak boleh dikategorikan sebagai ibu rumah tangga. Tidak boleh. Dia bekerja. Kalau umpama saya berdagang, istri saya yang ikut membantu, maka istri saya tidak boleh dianggap sebagai ibu rumah tangga, tetapi bekerja sebagai pedagang, walaupun membantu suami. Gitu, Mas. Unpaid family worker, pekerja keluarga yang tidak dibayar. Konsep seperti itu. Nah, ini kayaknya memang perlu ini ya, Bang Sam dan teman-teman ini kayaknya perlu clearance juga dengan si pembuat kuesioner, karena ada juga nih Bang Sam juga Mas Agus juga Kang Iman. Nah, ini saya pengen di demografi ini sudah mata kuliah demografi ini masuk di situ memang tentang kependudukan. Enggak kan gini Mas. Gitu. Gini Mas, setiap akan membuat kuesioner kan memang selalu harus ada sebenarnya apa yang dicari sehingga kemudian kita jadi paham kan gitu. Sama seperti yang di sini ditulis tidak bekerja dengan sedang mencari pekerjaan. Nah, ini kan juga semangatnya kalau ya saya sedang tidak bekerja, Anda sedang mencari pekerjaan. Apa memang sedang mencari pekerjaan atau kemudian frame tentang mencari pekerjaan itu maksudnya kayak apa kan gitu. Ibu rumah tangga tidak mencari pekerjaan, tidak bekerja. Pembedaan antara tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Ini kan juga perlu kejelasan juga ini supaya teman-teman yang di lapangan juga paham. Gimana ini Mas Agus, Bang Sam? Konsepnya itu memang batasan waktunya seminggu terakhir. Seminggu terakhir kerja apa enggak?
Ya, 1 jam berturut-turut itu tadi. 1 jam berturut-turut saja dia melakukan aktivitas pekerjaan atau membantu, itu dia masuk bekerja. Orang yang membantu di warung itu bekerja. Kemudian orang yang beda dengan orang yang mencari pekerjaan. Dia tidak dianggap tidak bekerja, dia sedang mencari pekerjaan. Kalau tidak Memang bekerja, dia betul-betul tidak bekerja. Memang kegiatan sehari-harinya dia mengurus rumah tangga. oh itu kalau ibu rumah tangga. Artinya kalau mama anak laki-laki yang sudah berumur cukup dewasa tidak sekolah. Karena ada 2 opsi tuh, Ya, tidak tidak bekerja bekerja atau atau sedang mencari mencari pekerjaan. pekerjaan. Identifikasinya gimana Mas Agus? Bang Sam. Ya, aktivitas dia selama seminggu terakhir itu apa? Apakah berusaha untuk mendapatkan pekerjaan atau tidak? Kalau seminggu Kalau terakhir dia dia tidak membuat surat lamaran, berarti dia tidak bekerja, tidak mencari pekerjaan. tidak mencari pekerjaan ya. Hmm. Oke, oke, oke. Ini kayaknya perlu perlu penjelasan ini, perlu penjelasan bagian perbaikian ini. Bang Sam jangan senyum-senyum aja. Ya, Jangan sampai nanti ini kalau karena di kalau materi, kalau salah paham artinya salah pemahaman ya. ya Kalau salah pemahaman maka kemudian akan menjadi data yang salah. betul. Data yang salah Jadi itu begitu. berakibat Hmm. kepada penilaian yang salah. Penilaian Ya, yang salah itu berakibat kepada kesalahan membuat kebijakan. betul. Kesalahan membuat kebijakan itu berakibat kepada kesia-siaan membuat Ya, program. Kan kira-kira kayak gitu Mas Agus? ya. Jadi begini Pak, pengalaman kami dulu ketika melakukan survei itu Mm-mm. pasti di depan itu ada yang namanya guideline dan manual. Ya, Manual umum, guideline itu lebih pada petunjuk pengisian kuesioner. Ya. hari ini ada nggak itu? Belum Kalau di ada, sini Pak. saya cari, belum ada ini. Belum ada. Bang Sam jangan Atau tidak ketawa-ketawa, pada- jawab dong Bang Sam. Jangan ketawa-ketawa, dari sini kepantau aja sampean. Makanya Atau saya masih ingat apapun lah kuesionernya, guideline yang kita pakai harus mengacu ke konsep BPS. Konsep Nah, itu dia. BPS itu ya saya sering ini konsep BPS yang kita pakai. Kalau BPS mau pakai konsep gainfully konsep, kita pakai konsep gainfully konsep. Itu aja, itu lebih mudah. Jadi menambahkan nih Pak D yang disampaikan Ya. Pak Agus tadi. Pertama kan bahwa sensus partisipatoris ini berdasarkan kondisi objektif secara faktual gitu ya. Ya. Supaya dengan data atau informasi yang didapatkan itu, maka desa mendapatkan data gambaran kondisi Ya. masyarakatnya gitu ya. Sehingga arah kebijakan tadi ini kan data SDGs untuk perencanaan pembangunan desa nih Pak. Kalau memang banyak warganya yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan misalnya gitu kan. Nah, maka program apa yang bisa dilakukan oleh desa pada RKP desa. Nah, kan itu arahnya nanti. Sehingga teman-teman enumerator juga memang harus memahami dengan baik konsep bekerja, tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan itu seperti apa. Bahwa pendekatan yang disampaikan Pak Agus tadi misalnya dari indikator penghasilan yang diterima dalam 1 minggu terakhir gitu ya. Itu memang menjadi kesepakatan juga di BPS pun juga seperti itu. Ya, ada penghasilan, tapi bagaimana dengan mereka yang tidak punya pekerjaan sementara biaya pengeluarannya ada. Nah, ini kan menjadi anomali. Artinya memang harus dikejar melalui teknik probing, adakah sumber penghasilan yang lain kalau dia tidak bekerja. Ya kan? Kan di bagian terakhir itu sudah transfer, Pak. Ya, artinya ada sumber penghasilan lain misalnya dari kiriman keluarga atau bagus, sehingga biaya pengeluarannya menjadi rasional gitu ya. Menjadi logis. Gitu kan. Nah, artinya ini yang mesti dipahami bersama Pak De. Ini memang yang menjadi tantangan berikutnya yang beberapa waktu lalu saya sempat sampaikan. Manual booknya itu harus disertakan ketika membuat sesuatu. Ini kayaknya sih karena gini, saya juga baru lihat ini aja karena sebelumnya saya memang nggak pernah lihat. Kalau Kang Iman nggak buka kayak gini kan saya juga nggak tahu ternyata opsinya kayak gini. Karena menurut saya sebenarnya ya yang pilihan paling gampang adalah bersekolah, ibu rumah tangga tidak bekerja atau bekerja. Artinya kalau ibu rumah tangga atau bersekolah maka dia tetap dianggap tidak bekerja karena memang
tidak ada angka yang dihasilkan. Tapi kalau konsep yang tadi Mas Agus sampaikan, membantu itu juga termasuk bekerja dan seterusnya. Anak sekolah selesai pulang sekolah dia membantu membantu jualan di warung mamanya, itu ya sebenarnya masuk dalam wilayah dia bekerja juga, kecuali Iya, memang betul. ini kan ini memang kalau saya sih lebih pada konsep ininya ya. Saya ingat betul dulu kalau mau turun survei itu kan tidak hanya sekedar bicara ini diisi, tapi lebih pada yang ingin dicapai adalah ini. Oleh karenanya ada bagian-bagian yang penting harus diperhatikan adalah bagian ini, bagian ini, bagian ini. Bahkan tim peneliti pun kadang-kadang juga memberi jebakan juga, kalau yang di sini jawab ini, yang di sini jawab ini, ketahuan kamu ngisinya tidak valid dan seterusnya. Tapi oke, ini tanpa terasa kita udah melewati kesepakatan sampai jam 5. Mungkin kita sepakati sampai 17.30 lah, 13 menit lagi. Ini menarik ini, Mas Agus sama Bang Sam sama Kang Iman. Jadi isian-isian tadi mungkin Kang Iman atau teman-teman yang lain bisa, saya nggak ngerti, kalau memang belum ada mungkin bisa diinisiasi bahwa masing-masing isian yang ada tanda bintang itu solusinya apa ketika kemudian tidak ada datanya. Mama nih wajib ngisi email, padahal orang desa nggak punya email. Wajib ngisi nomor handphone atau nomor WA, padahal mereka nggak punya. Solusinya kayak apa? Kemudian ketika NIK atau kakak, ketika dia belum terregistrasi di Dukcapil, solusinya kayak apa? Nah, mungkin semacam petunjuk praktis lah ya. Mungkin teman-teman bisa menginisiasi supaya kemudian itu bisa jadi jadi pegangan bareng-bareng, nanti didiskusikan dan seterusnya ya, karena memang apapun kan pendamping itu kan sudah seperti yang saya tulis di sini ya, pendamping desa itu hebat gitu kan, artinya saling berbagi, saling berkolaborasi ya, akhirnya inspirasi akan keluar. Kira-kira itu sih tambahan dari saya. Tinggal 10 menit, silahkan Kang Iman, Bang Syahbana sama Mas Agus bisa memberikan Iya, catatan akhir lah. Ini kalau diterusin tahu-tahu nunggu bubar iya. karena maghrib aja, buka puasa. Silakan Kang Iman. Kita Terima harus kasih Pak memahami Ade. konsep. Mungkin memang ini menjadi harus diberikan solusi bersama-sama. Setiap item itu punya karakter tersendiri dan punya jawaban apa yang dimaksud oleh isi kuesioner itu sendiri gitu. Dan ini menjadi tadi sudah mulai ketemu satu persatu, dan tentunya ini bisa kami sampaikan ke beliau, ke Pak Ivan khususnya gitu ya, agar setiap item-item di kuesioner desa sampai dengan individu itu memiliki artian tersendiri, terus implikasinya kemana, karena ini kan untuk membaca capaian SDGs 1 sampai 18. Sebetulnya kalau item individu, kalau nomor sekian itu nanti berimplikasi ke sana gitu, ke capaian. Itu yang kami ingin membedahnya sampai ke sana, tapi dengan adanya Sambal Desa, saya yakin di sini kita saling berbagi gitu ya, belajar sehingga menemukan apa yang dimaksud dalam capaian SDGs Desa 1 sampai 18. Begitu Pak Dik. Oke, Bang Sam silahkan. Ya, terima kasih, Pak Ini senior, paling senior Aduh. di sarapan ya, di sarapan, saya bilang di sarapan. Kalau di struktur mungkin Anda tidak masuk di senior karena bukan tim Asik. dari manajemen nasional, saya paham. Tapi untuk di komunitas kita ini termasuk yang senior. Silakan Bang Sam, nanti habis ini Mas Agus. Baik, dari perjalanan diskusi kita tadi Pak De, ada yang menarik memang bahwa kalau kita perhatikan atau kita simak apa yang disampaikan Pak Kaban ya, memang pendataan SDGs Desa ini atau Kementerian Desa tidak melahirkan semacam buku panduan atau manual book gitu ya, dan supaya
mungkin tidak terjebak ya, tidak terjebak artinya kreativitas, kesepakatan itu dikembalikan kepada desa. Cuma tentu saja bagi teman-teman enumerator ataupun bagi pendamping yang menjadi mitra perlu pemahaman. Nah, salah satu manual book yang mungkin bisa dibaca itu adalah yang diterbitkan oleh BPS ketika BPS melakukan sensus penduduk. Itu ada, sehingga dengan membaca itu bisa mereka-reka pendekatannya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mesti pahami bahwa pendataan SDGs ini kaitannya nanti dengan arah kebijakan pembangunan desa. Data yang dihasilkan itu menjadi sangat penting. Oleh karena itu, sensus partisipatoris sekali lagi menekankan aspek faktual pada saat pendataan. Nah, kalau memang teman-teman enumerator kesulitan mendapatkan informasi, maka seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, gunakan teknik probing. Nah, sayangnya kita ini kan tidak diajarkan ini Pak De. Teman-teman TPP ini kan otodidak ya Pak Agus ya. Bagi yang terlibat di pencacah lapangan atau di pengawas lapangan ketika pendataan BPS sih oke gitu kan. Nah, bagi yang tidak tentu menjadi pembelajaran bersama lah gitu kan, bahwa teknik-teknik wawancara itu ada banyak, sehingga teman-teman enumerator juga kaya dengan pengetahuan baik pengalaman maupun wawasannya, sehingga informasi yang penting misalnya terkait dengan penghasilan tadi Kang Iman itu bisa didapatkan supaya tidak terjadi anomali data gitu ya. Karena pengeluaran rutin gitu ya, setiap hari orang makan, setiap hari orang minum, setiap hari orang berbiaya. Nah, ketika tidak ada penghasilan itu menjadi anomali data. Nah, artinya mesti dicari rumusan yang memang sesuai dengan kondisi faktual di lapangan Pak De. Itu kira-kira Pak De, mungkin bisa ditambahkan Mas Agus juga. Ini memang menjadi menarik karena mantap itu kan bisa juga makan tabungan. Jadi duit yang diterima berapa, bulan ini harus keluar berapa, akhirnya nombok juga tabungan, lama-lama habis kan gitu. Oke, Mas Agus, monggo Mas Agus ditambahkan. Ini menurut saya menjadi bagian dari sama-sama belajar yang menarik ya, artinya. Saya belum pernah jadi tenaga sensus, jadi saya cuma pernah jadi tenaga survei untuk peneliti. Itu biasanya sebelum berangkat itu bisa 3 hari itu pembekalan dari para penelitinya. Oh ini begini. Jadi beberapa jebakan memang tidak disampaikan, tapi begitu pas kita pulang nyerahkan data dia langsung kamu pasti ngisinya sambil ngerokok di bawah pohon gitu kan, karena pertanyaan nomor sekian sama nomor sekian bisa beda, nggak mungkin itu terjadi kalau kamu tanya beneran, umpamanya seperti itu. Nah, kalau di sensus atau di BPS memang saya nggak terlalu menguasai, dan saya memang agak termasuk mahasiswa yang nggak suka dengan angka-angka statistik. Monggo Mas Agus. Baik, memang untuk konsep bekerja ini ya, kalau bekerja kan dibagi dua, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Gitu ya. Anak sekolah itu dia masuk dalam bukan angkatan kerja. Ibu hamil itu dia tua renta itu bukan angkatan kerja. Memang tadi kalau ditanyakan anak sekolah yang kemudian dia pulang sekolah bekerja, ini akan ditanya aktivitas utamanya apa? Dia sekolah. Setelah itu dia akan bekerja. Makanya ketika di kuesioner individu itu dia sekolah, nanti akan ditanyakan ada pertanyaan, apakah ada penghasilan? Masih ada, tapi kalau di ibu rumah tangga langsung keluar. Dari kesimpulan kita diskusi hari ini adalah memang kita membutuhkan pandu maksud dan tujuan kenapa pertanyaan ini diajukan. Iya. Ya. Syukur-syukur nanti kita punya waktu. Halo, Mas Agus. Mana ini Mas Agus? Oh, nggak kedengaran suaranya. Di saya aja atau yang lain kedengaran? Sama Pak De. Hilang Pak De, hilang. Hilang Pak Agus. Gak ada suaranya kah? Oh ya, sekarang udah keluar lagi. Ini jangan-jangan Iman sabotase ini. Jadi Oke Mas Agus. Panduan untuk bagaimana mengumpulkan data ini. Maksud dan tujuan kuesioner itu apa? Harapannya ada. Artinya perlu ini ya Mas Agus ya. Perlu membedah. Perlu membedah sebenarnya kamu bikin kuesioner kayak gini, itu agendamu apa?
ketika wajib ngisi email itu maksudmu apa? Ketika Ya, wajib ada nomor handphone maksudmu apa? Kalau kamu tidak punya maksud, ya itu jangan wajib isi kan kira-kira kayak gitu, Mas. iya, gitu. Jadi nanti nggak lucu, misalnya orang miskin tapi HP-nya 3 gitu kan nomornya, nggak lucu. Ya, ini 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 kayaknya saya perlu pertemukan apa dengan Gus Ivan dalam satu forum yang khusus ini untuk membedah. Kalau memang ada yang kurang pas ya bisa di apa secara sistem kan itu bisa disesuaikan lah ya. Kalau memang kita membayangkan nah, tidak semua itu punya HP, sebenarnya kan tinggal disebutkan punya email atau tidak. Ketika ya, maka silakan isi. Ketika tidak, maka kemudian tidak ngisi. Nah, itu dia. Artinya itu akan kedetek bahwa ada sekian warga yang tidak punya nomor handphone. Ya, Nah, artinya mereka tidak punya handphone. Artinya bahwa dari 15.000 penduduk di desa ini yang tidak punya handphone berapa itu ketahuan karena ada opsinya punya punya handphone atau tidak. Kalau tidak otomatis nggak ada pertanyaan nomor handphone, tapi kalau punya berarti ada pertanyaan nomor handphone. Punya ya, handphone tapi nomornya nggak aktif kan akan ketahuan karena dia nulis nomor pas dihubungi ternyata nggak terkirim datanya kan kira-kira gitu ya Mas Agus ya. ya, ya, betul, betul. Ini kayaknya perlu anu ini, perlu di apa? Tambah sambel, Pak Perlu D. dikritisi ini, perlu dikasih sambel ini Gus Ivan, kasih yang pedes-pedes supaya kemudian menjadi lebih nikmat. Kayak apa? Kayak Bang Sabana ini sambil menikmati sambel ini nikmat juga. Oke ya. Oke gitu ya, Mas Agus ya. Ya, ya, Ini kayaknya menjadi menarik apa obrolan sore kalau dulu zaman mudanya Bang Sabana itu kan jalan-jalan sore kan gitu JJS. Kalau ini ngobrol-ngobrol sore sambil apa sambil roti bakar sambil apa kopi susu kan di kafe dekat kantor kan gitu ya Bang Sabana. Oke, oke Sambil gitu nyantai. terima kasih teman-teman. Saya pikir ini tinggal 2 menit jadi sudah memberikan closingnya. Sekali lagi sore-sore kita nggak pakai absen, sore-sore kita santai. Tidak ada. Kalau ada materi nanti dari pematik obrolan itu akan membagikan materinya melalui chatting Zoom. Jadi kalau yang nggak ngikut Zoom ya berharap ada kebaikan teman-teman yang ikut Zoom yang membagi materi kan gitu. Karena kalau berharap dibagi di klub sarapan SDGs pasti saya nggak bagi karena memang acara yang ini itu lebih pada Beda kamar. acara yang memang pengen belajar bareng atau pengen apa saling saling asuh lah, saling Saling asuh, asah, saling saling asah. asih, saling asuh, Pak D. Kalau saling asih nanti apa Ustadz Sabana ini yang paling banyak mengasihi dan pilih-pilih kan gitu bahaya karena kasihnya itu selalu dipilih-pilih utamanya kalau Bang Sam ya ke aura kasih kan gitu. Oke, itu yang mungkin kita bisa sampaikan bincang-bincang kita di Sambal Desa sama-sama belajar desa. Kita akan ada di ini Jumat berarti mungkin kita agendakan lagi hari Senin karena biasanya Sabtu teman-teman juga sudah punya agenda-agenda yang lain. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut topik apa untuk hari Senin dan siapa yang akan kita minta untuk memulai bicara. Mungkin bisa saja apakah masih ada tambahan dari Kang Iman atau mungkin Ustadz Sabana atau mungkin Mas Agus. Ini apa menurut saya ya inilah bagian untuk kita sharing. Jadi saya sih bukan pendamping tapi serasa jadi saudaranya pendamping. Jadi apa-apa yang pendamping rasakan kayaknya saya juga suka-suka ikut merasakan walaupun sebenarnya saya bukan pendamping karena nggak ada kontraknya ya setahun Kakak sekali tertua ya, pendamping, nggak Pak D. ada kontrak Kakak tertua. Konvensi. Konvensi. saya tidak wajib ngisi di RP tapi tiap pagi saya ada bareng-bareng sama teman-teman. Oke. Oke sampai di sini terima kasih kita akan ketemu lagi minggu depan. Saya berharap nanti
Ustadz Sabana, Mas Agus berkenan juga masuk di grup kecilnya Sambal Desa untuk mendiskusikan topik-topik apa yang coba kita obrolin dan siapa-siapa yang bisa ikut mengisi, karena kalau yang di situ lebih pada grup teman-teman yang tertarik untuk berbagi. Artinya yang kemarin pertama yang siap berbagi Kang Iman, kemudian Mas Mas Heru kemarin juga siap kalau memang diperlukan. Akhirnya kita undang juga di grup, dan grupnya memang kecil, hanya beberapa orang termasuk yang tim produksi, karena tim produksi yang penting karena dia yang akan ngatur. Nanti tahu-tahu kita ngobrol nggak ada yang record, nggak ada yang layangkan, kan sayang juga. Oke, sampai di sini teman-teman. Salam Sambal Desa, sama-sama belajar desa. Salam Desaisme. Terima kasih.